Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam bukan sekadar waktu untuk tidur, karena di balik gelapnya ada kisah yang tak pernah ingin kau dengar. Cerita tentang mereka yang kembali, tentang janji yang ditebus dengan darah. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana suara dari dunia lain mulai terdengar. Di sebuah desa di Indramayu, nama Pak Haji Yusuf begitu harum, setidaknya di mata kebanyakan orang. Ia dikenal sebagai juragan mangga yang paling kaya dan paling disegani. Setiap musim panen tiba, kebunnya selalu dipenuhi buah mangga yang lebat, ranum, dan manis luar biasa. Bahkan ketika kebun lain gagal panen karena cuaca buruk, hama, atau kekeringan, kebun milik Pak Haji Yusuf tetap subur, sikonekan, dilindungi sesuatu yang tak terlihat. Para pedagang dari berbagai daerah rela datang jauh-jauh hanya untuk membeli mangga dari kebunnya. Tak heran kalau rumahnya megah, mobilnya banyak, dan keluarganya hidup serba kecukupan. Namun, di balik kesuksesan itu, ada bisik-bisik aneh yang beredar di kalangan warga desa. Orang-orang sering bertanya-tanya, bagaimana mungkin kebun mangga yang luasnya tidak seberapa bisa menghasilkan keuntungan sebesar itu? Mengapa hanya kebun Pak Haji Yusuf yang tidak pernah gagal panen, sementara kebun para petani lain seringkali merana? Pertanyaan itu selalu muncul, tapi tak ada jawaban yang berani diucapkan terang-terangan. Hanya desas-desus samar yang berputar di warung kopi atau obrolan malam. Kalau juragan kaya itu punya perjanjian dengan sesuatu dari dunia gaib. Di balik pagar tinggi yang mengelilingi kebunnya, ada satu pohon mangga besar yang menjulang jauh, lebih tinggi dibanding pohon lain. Konon, pohon itu sudah ada bahkan sebelum orang tua Pak Haji Yusuf lahir. Warga desa menyebutnya pohon mangga keramat, karena tak ada seorang pun yang berani memetik buahnya. Pak Haji Yusuf melarang keras pekerjanya menyentuh pohon itu, apalagi mengambil buahnya. Jika ada yang melanggar, mereka langsung dipecat. Bahkan, ada yang dikabarkan menghilang begitu saja tanpa jejak. Pohon itu berdiri di tengah kebun, seakan menjadi pusat dari semua rahasia yang disimpan Pak Haji Yusuf. Malam-malam tertentu, warga yang rumahnya dekat kebun sering mendengar suara. Ada yang bilang mendengar suara gamelan samar-samar. Ada pula yang mendengar tangisan lirih dari arah pohon besar itu. Pernah juga seorang anak kecil yang bermain terlalu dekat kebun melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di bawah pohon mangga, menunduk dengan kain putih yang berlumuran tanah. Sejak kejadian itu, anak kecil tersebut jatuh sakit berhari-hari. Tubuhnya panas dan matanya selalu menatap kosong, seakan masih melihat sosok itu. Orang tuanya panik, tapi ketika hendak meminta pertanggungjawaban, mereka malah mendapat ancaman dari orang suruhan Pak Haji Yusuf agar tidak menyebarkan cerita macam-macam. Meski begitu, para pekerja kebun tetap bertahan. Mereka tahu ada sesuatu yang aneh di balik kebun itu, tapi upah yang diberikan Pak Haji Yusuf terlalu besar untuk ditolak. Bagi orang desa yang hidup pas-pasan, bekerja di kebun juragan kaya itu bagaikan jalan pintas untuk bisa menyekolahkan anak, membeli motor, atau memperbaiki rumah. Asal jangan mesem, semua aman. Begitu kata orang-orang yang sudah lama bekerja di sana. Tetapi ada juga yang berbisik lirih. Kadang-kadang ada yang gak pulang setelah panen besar. Katanya merantau, tapi siapa yang tahu? Pak Haji Yusuf sendiri selalu tampak tenang. Ia sering terlihat di masjid, mengenakan peci putih dan baju koko rapi, berbicara santun dengan warga, dan suka memberi sedekah. Banyak yang menganggapnya sosok panutan, seorang juragan sukses yang tak pernah sombong. Tapi di balik kebaikannya, ada sorot mata yang dingin, seakan menyimpan sesuatu yang berat. Beberapa orang tua di desa pernah berkata, kebaikan juragan itu seperti buah mangganya, manis di luar, tapi siapa tahu ada ulat di dalamnya. Satu persatu kejadian aneh terus menumpuk. Suatu malam, seorang pemuda yang pulang dari sawah lewat di depan kebun Pak Haji Yusuf mengaku melihat gerbang kebun terbuka. Dari dalam, terlihat barisan orang berpakaian putih berjalan menuju pohon besar di tengah kebun. Di antara mereka, ada suara gong dan kendang yang bertalu-talu. Padahal malam itu sunyi. Pemuda itu ketakutan dan lari terbirit-birit pulang. Esok paginya, ia demam tinggi. Dan sejak saat itu tidak pernah lagi berani melewati jalan depan kebun sendirian. Meski banyak tanda-tanda aneh, hasil panen mangga tetap membuat orang lupa akan semua kecurigaan. Setiap tahun,
Pak Haji Yusuf mengadakan pesta panen besar-besaran. Mangga hasil kebunnya dikirim ke Jakarta, Bandung, bahkan ke luar negeri. Wartawan pernah datang meliput, menulis berita tentang kesuksesan Juragan Indramayu yang bisa menembus pasar. Semua orang kagum, kecuali beberapa tetua desa yang hanya bisa menggeleng pelan. Mereka tahu ada harga yang harus dibayar di balik kemewahan itu. Harga yang tak terlihat dengan mata biasa. Sampai akhirnya, suatu malam Jumat Kliwon, seorang warga yang iseng memanjat pagar kebun untuk mencari kayu bakar terlarang. Ia ingin membuktikan sendiri apa yang ada di balik serita-serita seram itu. Saat masuk lebih dalam, ia mencium bau amis bercampur wangi bunga kenanga. Semakin dekat ke pohon besar, bulu kuduknya meremang. Dari kejauhan ia melihat Pak Haji Yusuf berdiri di bawah pohon, bersama sosok tinggi besar berwarna hitam legam. Mata sosok itu menyala merah, dan di tanah terlihat sesuatu yang bergerak-gerak, seperti tubuh manusia yang berusaha bangkit, tapi kemudian ditindih tanah basah. Warga itu menutup mulutnya, menahan jerit. Namun, entah bagaimana Pak Haji Yusuf menoleh, menatap langsung ke arah tempatnya bersembunyi. Matanya dingin, tajam, dan penuh ancaman. Sejak malam itu, orang yang menyaksikan kejadian itu tak pernah terlihat lagi di desa. Ada yang bilang ia merantau, ada juga yang yakin ia dijadikan tumbal selanjutnya. Nama besar Pak Haji Yusuf semakin melejit. Kebunnya makin luas, mangga makin melimpah, dan hartanya tak terbendung. Tapi di balik semua itu, desanya mulai dipenuhi ketakutan. Orang-orang berbisik, jangan terlalu dekat dengan kebun itu. Ada sesuatu yang menunggu di balik pohon keramat. Dan cerita itu pun terus diwariskan, meski tak pernah ada yang berani mengatakannya langsung di depan juragan kaya tersebut. Di tengah kebun luas milik Pak Haji Yusuf, ada satu pohon mangga yang berbeda dari yang lain. Pohon itu menjulang tinggi. Batangnya besar berwarna hitam keabu-abuan, dan akarnya menjalar keluar dari tanah seolah mencengkeram bumi dengan kuat. Buahnya tampak lebih lebat, lebih besar, dan berwarna kuning keemasan yang menggoda siapa saja yang melihat. Tapi tak seorang pun berani menyentuhnya. Para pekerja kebun tahu betul, pohon itu adalah pantangan, sesuatu yang tidak boleh disentuh, walau satu buah pun jatuh ke tanah. Pak Haji Yusuf selalu memberi peringatan keras. Kalau ada yang berani mengambil buah dari pohon itu, jangan harap bisa hidup tenang. Ingat ucapan saya, katanya suatu sore, dengan suara berat dan tatapan yang menusuk. Tak ada yang berani membantah, sebab beberapa orang yang pernah melanggar aturan itu tidak pernah lagi terlihat di desa. Ada yang dikabarkan pergi merantau, ada juga yang hilang begitu saja. Tetapi mereka yang bekerja di kebun tahu, orang-orang itu bukan pergi, melainkan tidak pernah kembali dari dalam kebun. Pohon itu punya julukan di kalangan warga, pohon mangga yang menangis. Sebutan itu bukan tanpa alasan. Setiap malam tertentu, terutama menjelang panen, terdengar suara lirih dari arah pohon. Suara itu seperti rintihan perempuan yang sedang menahan sakit. Kadang terdengar seperti isak tangis anak kecil, kadang seperti suara orang berdoa memohon tolong. Suara itu hanya terdengar oleh mereka yang cukup dekat dengan kebun, terutama warga yang tinggal di sekitar pagar. Anehnya, kalau orang berusaha mencari sumber suara, mereka hanya menemukan pohon besar yang berdiri diam, buah-buahnya bergelantungan, seakan sedang tersenyum angkuh pada orang yang melihatnya. Beberapa pekerja lama meyakini bahwa suara tangisan itu berasal dari Roro, orang yang dijadikan tumbal. Konon, setiap kali Pak Haji Yusuf melakukan ritual pesugihan, sebagian tubuh korban dikubur di bawah akar pohon itu. Karena itulah pohon tersebut selalu subur, buahnya tak pernah habis, dan daunnya selalu hijau meski musim kemarau panjang melanda desa. Semakin banyak korban, semakin lebat buahnya. Maka tak heran, pohon itu dianggap sebagai jantung kekayaan. Pak Haji Yusuf, cerita seram tentang pohon itu semakin nyata ketika seorang pekerja baru bernama Surya nekat memungut satu buah mangga yang jatuh ke tanah. Hari itu, ia tidak tahu aturan karena baru seminggu bekerja. Ia melihat mangga besar berguling pelan di bawah pohon, kulitnya mulus tanpa noda. Surya lapar dan ingin mencicipinya. Teman-temannya sudah berulang kali memperingatkan agar jangan pernah menyentuh buah dari pohon keramat itu. Tetapi rasa penasaran dan lapar membuatnya tak peduli. Dengan cepat ia membelah buah itu menggunakan pisau kecil. Namun begitu buah itu terbuka,
Ia menjerit ketakutan. Daging buah yang seharusnya berwarna kuning segar justru berwarna merah pekat, seperti darah segar yang mengalir keluar. Coronet menetes ke tangannya. Terasa hangat seakan berasal dari tubuh manusia. Surya terhuyung mundur. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar hebat. Teman-temannya yang melihat kejadian itu langsung menutup mulut. Tak berani bersuara. Tak lama kemudian, dari batang pohon terdengar suara tangisan panjang, merintih menyayat malam. Surya jatuh pingsan, dan sejak hari itu, ia tidak pernah lagi terlihat di kebun. Kabar beredar bahwa ia jatuh sakit keras, lalu meninggal dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya kurus kering, seolah disedot habis oleh sesuatu yang tak terlihat. Kejadian itu membuat para pekerja semakin yakin pohon mangga itu bukan sekadar pohon biasa. Ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya. Sesuatu yang lapar dan selalu menuntut. Mereka bekerja dengan rasa takut, selalu menundukkan pandangan ketika melewati pohon besar itu. Bahkan di siang bolong pun, mereka enggan berlama-lama di dekatnya. Mereka merasa ada tatapan yang mengawasi, seolah ada wajah-wajah samar yang muncul di permukaan batang pohon, menangis tanpa suara. Tetapi meski penuh ketakutan, tidak ada satupun yang berani melawan atau menolak bekerja. Uang yang diberikan Pak Haji Yusuf terlalu besar untuk dilepaskan. Mereka tahu hidup mereka bisa berakhir tragis bila mencoba melanggar aturan juragan kaya itu. Maka mereka memilih diam pura-pura tidak tahu dan melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Lebih baik hidup dalam ketakutan daripada mati sia-sia. Begitu bisik sebagian besar dari mereka. Suatu malam, warga sekitar dikejutkan oleh kejadian mengerikan. Seorang perempuan desa yang sedang mencari suaminya masuk ke dekat kebun. Ia mendengar suara tangisan seperti anak kecil dari dalam. Lalu ia mengikuti suara itu. Suaranya begitu nyata, terdengar memanggil-manggil seperti meminta tolong. Hatinya tergerak. Ia terus berjalan sampai akhirnya berdiri di hadapan pohon besar itu. Di bawah rembulan, ia melihat sosok anak kecil duduk menangis sambil memeluk lutut. Perempuan itu mendekat, ingin menolong, namun begitu ia menyentuh bahu anak itu, sosoknya berubah menjadi wajah pucat dengan mata kosong. Mulutnya menganga lebar seakan hendak menelan. Perempuan itu menjerit histeris, lalu pingsan di tempat. Esok paginya, ia ditemukan orang-orang dengan tubuh penuh lebam, seperti habis dicekik. Sejak kejadian itu, ia tidak pernah waras lagi. Pikirannya hilang, hanya bisa duduk di teras rumah sambil menangis tanpa henti. Kabar tersebut menyebar, menambah rasa ngeri warga terhadap kebun Pak Haji Yusuf. Pohon besar itu semakin ditakuti, dianggap tempat bersemayamnya roh penasaran. Namun, bagi Pak Haji Yusuf, pohon itu adalah lambang kejayaannya, bukti bahwa pesugihan yang ia jalani membawa hasil. Ia tidak peduli dengan cerita seram yang beredar. Yang ia pedulikan hanya satu, setiap panen harus melimpah, setiap mangga harus menghasilkan uang. Dan untuk itu, pohon besar itu harus tetap berdiri, harus tetap diberi makan, agar tangisan di malam hari tidak berubah menjadi amarah yang meluluh lantakkan segalanya. Pohon mangga yang menangis menjadi saksi bisu. Bagaimana kekayaan bisa dibangun di atas penderitaan. Ia berdiri kokoh di tengah kebun, buahnya ranum menggoda, namun suaranya terus merintih, seolah mengingatkan bahwa di balik manisnya mangga, ada darah dan nyawa yang telah dikorbankan. Sungai Cimanuk bagi warga Indramayu bukan hanya sekadar sungai. Airnya mengalir panjang, menjadi sumber kehidupan bagi sawah, kebun, dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Namun, bagi sebagian orang, sungai itu juga menyimpan misteri. Ada bagian-bagian tertentu yang dianggap angker, terutama di malam-malam tertentu, ketika bulan purnama menggantung penuh di langit. Disitulah, kabarnya, Pak Haji Yusuf sering terlihat melakukan sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak pernah dibicarakan secara turang-turanggen oleh warga desa. Setiap kali musim panen akan tiba, Pak Haji Yusuf selalu menghilang dari rumahnya. Menjelang malam Jumat Kliwon, orang-orang dekatnya tahu ia pergi menuju tepian Sungai Cimanuk. Tidak ada yang berani mengikuti, tetapi mereka yang secara kebetulan lewat di sekitar sungai sering mendengar suara-suara aneh. Kadang terdengar suara ayam berkokok di tengah malam. Kadang terdengar suara gong samar yang datang entah dari mana. Bahkan ada yang mengaku melihat api menyala di atas permukaan sungai. Padahal tidak ada perahu ataupun orang yang menyalakan obor di sana. Konon,
Ritual itu dimulai dengan membawa sesajen lengkap di dalam bakul anyaman bambu. Selalu ada bunga, kenanga, kemenyan, ayam hitam, dan sesuatu yang dibungkus kain putih. Orang-orang yang pernah mengintip dari jauh berkata, kadang-kadang yang dibungkus kain putih itu bukan sekadar sesajen, melainkan tubuh manusia yang tak lagi bernyawa. Mereka yang mendengar cerita itu langsung merinding, tapi tak ada satupun yang berani memastikan kebenarannya. Semua hanya berakhir sebagai bisik-bisik yang ditelan gelap malam. Suatu malam, seorang nelayan yang sedang menambatkan perahunya di tepi sungai tak sengaja melihat Pak Haji Yusuf bersama beberapa orang suruhannya. Mereka membawa sebuah keranjang besar. Dari kejauhan, nelayan itu bisa mencium bau anyir menusuk hidung. Ia berusaha menahan rasa takut, sembunyi di balik perahunya. Ia melihat ayam hitam diangkat tinggi-tinggi, lalu disembelih di atas aliran air. Darahnya mengucur, jatuh bercampur dengan arus sungai. Setelah itu, terdengar doa-doa aneh. Bukan bahasa Arab atau doa yang biasa ia dengar di masjid, melainkan gumaman lirih dengan nada menyeramkan. Nelayan itu gemetar, tangannya dingin, tetapi ia tidak bisa berpaling. Yang membuatnya hampir pingsan adalah ketika salah satu suruhan Pak Haji Yusuf menyeret sesuatu yang dibungkus kain putih. Kain itu basah, berat, dan dari sela-selanya menetes. Karena mereka melemparkannya ke sungai, dan sesaat kemudian arus air yang tenang berubah menjadi pusaran kecil. Nelayan itu mendengar jeritan lirih seperti suara manusia yang ditenggelamkan, namun hanya berlangsung sebentar sebelum akhirnya lenyap. Air kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Api obor padam dengan sendirinya, dan Pak Haji Yusuf berdiri dengan wajah puas. Bibirnya mengumamkan kata-kata syukur yang tidak pernah dimengerti oleh siapapun. Nelayan itu lari terbirit-birit, dan sejak malam itu ia sakit parah. Ia bertahan hidup beberapa bulan saja sebelum akhirnya meninggal. Dengan mata melotot, mulut terbuka, seakan masih menjerit melihat apa yang disaksikannya di tepi sungai Cimanuk. Ritual di sungai itu bukan hanya dilakukan sekali, dua kali. Sudah menjadi semacam kewajiban bagi Pak Haji Yusuf, terutama menjelang panen besar. Ia percaya bahwa tumbal yang diberikan akan menjaga kebunnya tetap subur, mangganya tetap berbuah lebat, dan rezekinya tidak akan pernah berhenti mengalir. Maka setiap tahun selalu ada yang hilang dari desa. Ada pekerja yang tidak kembali, ada pendatang yang menghilang tanpa kabar. Bahkan pernah seorang pengemis yang biasa duduk di pasar tiba-tiba tidak terlihat lagi. Warga hanya bisa menduga-duga, tetapi tidak pernah ada bukti. Semua lenyap begitu saja, seakan ditelan bumi, atau mungkin ditelan sungai. Yang paling menyeramkan adalah ketika arus sungai Cimanuk tiba-tiba membawa mayat mengambang ke desa lain. Mayat itu biasanya sulit dikenali, tubuhnya penuh luka, wajahnya rusak, dan di beberapa bagian tubuhnya terdapat ikatan kain putih. Warga yang menemukan mayat itu selalu diliputi ketakutan. Mereka tahu itu adalah korban ritual pesugihan, tetapi mereka tidak pernah berani mengucapkannya dengan lantang. Mereka hanya menguburkan jasad tanpa nama itu secara diam-diam, sambil berdoa agar arwahnya tenang. Namun tangisan lirih sering terdengar di pemakaman malam-malam setelahnya, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Pak Haji Yusuf sendiri tidak pernah tampak merasa bersalah. Setiap kali pulang dari sungai, ia selalu tampak lebih segar, lebih berwibawa, seolah energi hidupnya bertambah. Bahkan beberapa orang bilang wajahnya semakin muda, keriputnya hilang, dan tubuhnya semakin tegap. Mereka yakin itu adalah tanda bahwa Pak Haji Yusuf mendapat berkah dari ritual yang ia lakukan. Berkah yang didapat dari menukar nyawa orang lain. Tetapi seiring berjalannya waktu, ritual di sungai Cimanuk mulai membawa dampak aneh. Beberapa warga yang tinggal dekat aliran sungai sering mendengar suara-suara aneh saat malam. Ada yang mendengar suara tangisan perempuan, ada juga yang mendengar suara tolong dari dalam air. Bahkan pernah ada seorang anak kecil yang hampir tenggelam, padahal ia hanya berdiri di tepi sungai. Anak itu mengaku ada tangan pucat yang menarik kakinya dari bawah air. Sejak saat itu, warga semakin takut untuk mendekati sungai pada malam hari. Desas-desus tentang Pak Haji Yusuf semakin kuat. Orang-orang mulai berani mengaitkan hilangnya warga dengan ritual di sungai. Namun, rasa takut membuat mereka memilih diam. Mereka tahu, siapapun yang berani mengusik rahasia juragan kaya itu, nasibnya bisa berakhir tragis. Ada yang diusir,
ada yang mendadak sakit, bahkan ada yang hilang begitu saja. Tidak ada yang berani melawan kekuatan gaib yang melindungi Pak Haji Yusuf. Malam Jumat Kliwon berikutnya, langit Indramayu gelap gulita. Hujan turun deras, petir menyambar, dan sungai Cimanuk meluap. Warga desa yang bersembunyi di rumah masing-masing mendengar suara gong bertalu-talu dari arah sungai, disertai teriakan yang tak bisa dijelaskan apakah itu manusia atau bukan. Beberapa orang yang memberanikan diri mengintip dari kejauhan melihat air sungai memerah, seperti bercampur darah. Di tengah pusaran arus, terlihat bayangan besar hitam dengan mata merah menyala, berdiri tegak seakan menjaga ritual. Don di Tipian, sosok Pak Haji Yusuf terlihat mengangkat tangannya ke langit. Wajahnya penuh senyum, seolah sedang menerima persembahan terakhir yang sudah ia janjikan. Musim panen kali itu menjadi yang paling meriah sepanjang warga desa mengingatnya. Kebun mangga milik Pak Haji Yusuf seakan berubah menjadi lautan emas. Buah-buah mangga bergelantungan di setiap dahan, besar, ranum, dan berkilauan di bawah cahaya matahari. Para pekerja sibuk memetik, menumpuk, dan mengangkut ke gudang. Dari Kayohan, terlihat truk-truk besar antre masuk untuk mengangkut hasil panen ke kota. Semua orang takjub, dan sebagian lagi iri, karena hanya kebun Pak Haji Yusuf yang berbuah sebanyak itu, sementara kebun lain merana. Banyak pohon yang gagal berbuah. Pak Haji Yusuf berdiri di tengah kebunnya, wajahnya sumringah. Ayai tampak melihat mangganya yang akan segera mendatangkan uang ratusan juta rupiah. Ia tersenyum puas, meski di balik senyum itu ada rahasia gelap yang hanya diketahui olehnya dan segelintir orang. Ritual di Sungai Cimanuk telah selesai beberapa minggu lalu, dan kini ia sedang menuai hasil dari pengorbanan yang diberikan. Ia yakin, selama ia menepati janji dan memberi tumbal, kebunnya tidak akan pernah mengecewakan. Namun, di balik keramaian itu, kejadian aneh mulai terjadi. Seorang pekerja yang memetik mangga dari pohon besar di bagian timur kebun mendadak menjerit. Tangannya gemetar saat ia memegang buah yang baru saja ia petik. Buah itu terlihat biasa dari luar. Kulitnya mulus berwarna kuning keemasan. Tapi ketika ia tanpa sengaja menjatuhkan buah itu hingga terbelah, semua orang di sekitarnya terpaku. Dari dalam buah itu mengalir cairan merah pekat, kental, dan berbau amis. Cairan itu bukan air buah, melainkan menyerupai darah segar yang menetes. Kaitana, pekerja itu mundur ketakutan. Wajahnya pucat pasi, sementara yang lain saling pandang dengan mata penuh kengerian. Awalnya mereka mengira itu hanya satu kejadian aneh. Mungkin kebetulan, mungkin ada sesuatu yang membuat buah itu rusak. Tetapi keanehan itu terulang lagi. Beberapa buah lain yang dipetik dari pohon berbeda juga mengeluarkan cairan serupa. Ada yang ketika dibelah memperlihatkan daging buah berwarna merah tua. Ada pula yang bahkan mengeluarkan gumpalan seperti daging manusia. Para pekerja terdiam, tak sanggup menelan ludah. Mereka yang tadinya bersemangat memanen kini mulai ragu. Beberapa bahkan melempar buah itu sejauh mungkin. Ini bukan mangga biasa, bisik salah seorang di antara mereka. Kabar mengenai mangga berdarah itu menyebar dengan cepat. Warga desa yang mendengarnya menjadi resah. Beberapa orang mulai menghubungkan hal itu dengan suara-suara tangisan dari pohon keramat, juga dengan hilangnya beberapa warga belakangan ini. Mereka percaya bahwa darah yang keluar dari mangga itu adalah darah tumbal yang meresap ke dalam pohon, lalu merembes menjadi bagian dari buah. Kaya dari darah orang lain, wajar kalau mangganya juga berdarah, kata seorang tetua desa dengan suara lirih, penuh rasa takut. Namun Pak Haji Yusuf tidak tinggal diam. Ia segera memerintahkan orang-orangnya agar kejadian itu tidak menyebar. Lebih semua pekerja diancam untuk diam, tidak boleh menceritakan apapun kepada orang luar. Ia juga memerintahkan agar mangga-mangga yang aneh itu disisihkan, lalu dibuang ke sungai pada malam hari. Dengan begitu, ia berharap orang-orang tidak akan pernah tahu. Mangga yang bagus jauh lebih banyak. Jangan bikin masalah dengan ngomong, Sember, ujarnya dengan tatapan tajam yang membuat para pekerja terpaksa mengangguk patuh, meski hati mereka diliputi ketakutan. Namun rahasia itu tidak bisa disembunyikan. Seorang pedagang dari kota yang datang membeli mangga, kebetulan mendapatkan salah satu buah aneh itu. Ia membelinya bersama karung-karung lain, tanpa tahu bahwa di dalamnya tersembunyi buah terkutuk. Saat sampai di rumah, ia mencoba mencicipi. Begitu buah itu dibelah, ia terkejut
melihat cairan merah pekat mengalir keluar. Istrinya yang melihat menjerit, dan mereka segera membuang buah itu. Tapi malam harinya, pedagang tersebut mengalami mimpi buruk. Ia melihat tubuh-tubuh penuh darah berjatuhan dari pohon mangga. Wajah mereka menatapnya dengan mata kosong. Ayah terbangun dengan tubuh basah kuyup, napasnya memburu. Beberapa hari kemudian, pedagang itu jatuh sakit, tubuhnya melemah, dan meninggal tanpa sebab jelas. Orang-orang yang tahu kejadiannya mulai curiga, dan gosip tentang mangga berdarah pun tak lagi bisa dibungkam. Desa mulai diguncang ketakutan. Orang-orang mulai enggan membeli mangga dari kebun Pak Haji Yusuf. Sebagian besar masih datang karena harga dan kualitasnya sulit ditolak, tapi di dalam hati mereka menyimpan rasa ngeri. Mereka tidak bisa melupakan cerita tentang buah berdarah. Beberapa warga yang berani berkata torang-torangan mulai menyindir bahwa kekayaan juragan itu berasal dari pesugihan, dari darah manusia yang ditukar demi buah yang melimpah. Tentu saja sindiran itu membuat Pak Haji Yusuf murka. Ia mengutus orang-orang suruhannya untuk mengintimidasi siapapun yang berani menyebarkan gosip. Tetapi semakin ia berusaha menutup mulut orang, semakin besar ketakutan yang tumbuh di dalam desa. Suatu malam, seorang pekerja kebun yang tidak tahan lagi memutuskan untuk berhenti bekerja. Ia datang ke rumah Pak Haji Yusuf untuk berpamitan. Namun, setelah malam itu, ia tidak pernah kembali ke rumah. Istrinya menunggu berhari-hari, menangis mencari kabar, tetapi tak ada yang tahu keberadaannya. Orang-orang mulai percaya, bekerja itu dijadikan tumbal berikutnya, agar rahasia mangga berdarah tidak menyebar lebih jauh. Hari-hari berikutnya, keanehan semakin menjadi. Mangga yang berdarah muncul lebih banyak. Ada pekerja yang mengaku mendengar suara tangisan dari dalam buah ketika ia memetiknya. Ada pula yang bermimpi melihat orang-orang yang hilang duduk di dahan pohon, memandangi mereka sambil tersenyum ngeri. Ketakutan itu kian nyata ketika salah satu pekerja mencoba makan sepotong mangga dari pohon keramat. Bukannya merasakan manis, ia justru muntah darah. Tubuhnya kejang-kejang, dan akhirnya meninggal dengan mulut berbusa. Kejadian itu membuat semua orang yakin kebun itu sudah benar-benar terkutuk. Namun, bagi Pak Haji Yusuf, semua itu tidak penting. Selama uang terus mengalir, selama pembeli besar dari luar kota masih mau datang, ia tak peduli dengan kabar miring atau kejadian menyeramkan. Baginya, darah hanyalah harga kecil untuk membayar kemakmuran yang ia nikmati. Ia percaya, selama ia terus menuruti perjanjian dengan makhluk gaib, tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Tapi ia lupa, setiap janji pesugihan selalu menuntut balasan. Dan semakin banyak darah yang mengalir, semakin dekat pula hari di mana ia harus menanggung akibatnya. Musim panen kali ini berbeda dari tahan-tahan sebelumnya. Pohon mangga di kebun Pak Haji Yusuf tampak lebih lebat. Buahnya bergelantungan, bahkan kabang-kabang pohon hampir patah karena menahan beban. Warna mangga begitu sempurna, hijau kekuningan, besar-besar seperti mangga raksasa yang jarang terlihat di tempat lain. Aroma harum menyeruak dari kejauhan, membuat siapapun yang melewati kebun itu menoleh dan menghirup dalam-dalam, seolah buah itu menyimpan daya tarik gaib. Para petani di sekitar kebun hanya bisa geling-geling kepala. Buah mereka banyak yang rontok sebelum matang, bahkan sebagian pohon tampak layu diserang hama. Anehnya, kebun Pak Haji Yusuf sama sekali tidak tersentuh gangguan itu. Semakin banyak orang berbisik-bisik di pasar atau warung kopi. Mangga Yusuf itu lain, kayaknya ada sesuatu, kata seorang bapak tua. Pohon biasa gak bisa menghasilkan buah sebanyak itu. Pak Haji Yusuf sendiri terlihat makin sombong. Ia berjalan ke pasar dengan langkah tegap, membawa beberapa peti mangga besar yang langsung laris terjual. Para pedagang berebut memborongnya karena mangga itu tidak hanya harum dan manis, tapi juga tahan lama, tidak cepat busuk meski disimpan berhari-hari. Dengan cepat, nama Yusuf makin melambung. Ia dijuluki Juragan Mangga Indramayu, dan hampir setiap rumah di kota itu mengenal namanya. Namun, di balik senyumannya yang tampak puas, Yusuf sering dihantui kegelisahan. Setiap malam, suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar rumah dan kebunnya. Ada suara tangisan lirih, kadang terdengar erangan kesakitan. Bahkan sesekali suara-suara itu memanggil namanya dengan nada panjang. Yusuf, Yusufku. Awalnya ia berusaha mengabaikan. Ia membaca doa-doa, meski sebenarnya hatinya tidak sepenuhnya tenang. Tapi makin lama suara itu makin jelas.
kadang terdengar dari balik pohon mangga terlebat di kebunnya. Malam-malamnya penuh kegelisahan, sementara siang harinya ia dipuji-puji orang karena hasil kebun yang luar biasa. Sampai akhirnya, suatu hari, ia mengajak beberapa pekerja untuk memanen buah. Mereka membawa tangga, keranjang, dan pisau pemotong. Namun saat salah seorang pekerja memanjat pohon paling besar, tiba-tiba tubuhnya terhuyung. Dari bawah, Yusuf dan yang lain melihat wajah pekerja itu mendadak pucat. Ia berteriak histeris, lalu jatuh dari ketinggian. Darahnya membasahi tanah, kepalanya pecah menghantam batu. Semua orang panik. Ya Allah, ada apa ini? Teriak salah satu pekerja, gemetar. Namun Yusuf mencoba menenangkan mereka. Itu cuma musibah, jangan besar-besarkan. Meski begitu, matanya sendiri menyimpan ketakutan. Saat menoleh ke atas, ia seolah melihat bayangan hitam bergelantung di dahan, seperti sosok perempuan berambut panjang yang mengintip dari balik dedaunan. Tapi ketika ia mengedipkan mata, sosok itu menghilang. Sejak kejadian itu, pekerja-pekerjanya mulai enggan masuk ke kebun. Mereka mencari alasan untuk tidak bekerja. Ada yang tiba-tiba sakit, ada yang memilih berhenti. Yusuf terpaksa memanen bersama keluarganya. Namun, masalah lain muncul. Setiap kali mangga dibawa pulang, ia merasa rumahnya dipenuhi aroma menyengat. Bukan lagi harum manis buah, melainkan bau anyir darah bercampur busuk. Istrinya bahkan beberapa kali muntah karena tidak tahan. Malam harinya, saat Yusuf mencoba tidur, ia dikejutkan oleh suara pintu kamar yang berderit terbuka. Ia menoleh, melihat bayangan samar berdiri di depan pintu. Tubuhnya ramping, rambutnya panjang menutupi wajah, dan tangan kurusnya menggenggam sesuatu yang meneteskan cairan gelap. Yusuf merasakan tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Sosok itu mendekat, lalu meletakkan benda itu di atas dadanya. Saat menondok, Yusuf melihat jelas. Itu kepala manusia. Dengan mata melotot dan lidah terjulur, Yusuf menjerit. Tapi suaranya hanya bergema dalam hati. Begitu ia bisa bergerak, sosok itu menghilang, meninggalkan bau amis yang menusuk. Ia terengah-engah, peluh membanjiri wajahnya. Sejak malam itu, tidurnya tak pernah nyenyak lagi. Keesokan paginya, kabar mengerikan lain datang. Beberapa tetangga yang membeli mangga darinya melaporkan hal aneh. Ada keluarga yang seluruh anggotanya sakit mendadak setelah memakan mangga Yusuf. Tubuh mereka demam tinggi, beberapa bahkan muntah darah. Ada pula seorang ibu yang mengaku melihat belatung merayap keluar dari daging mangga yang sudah dikupas, padahal tadi terlihat segar. Kabar ini mulai menyebar cepat, menimbulkan ketakutan. Meski begitu, tetap ada banyak orang yang membeli karena sebagian lainnya mengaku baik-baik saja, bahkan ketagihan dengan rasa mangganya. Sebagian bilang, mangga itu memberi semangat dan tenaga lebih. Dua sisi yang bertolak belakang itu membuat nama Yusuf makin jadi bahan pembicaraan. Ada yang memuja, ada yang mencibir, ada pula yang dayam-dayam menuduhnya melakukan perjanjian hitam. Yusuf semakin tertekan. Ia merasa di satu sisi usahanya berhasil, tapi di sisi lain bayangan-bayangan menyeramkan mulai menagih janji. Suatu malam, mimpi buruk kembali datang. Dalam tidurnya, ia melihat kebun mangganya bukan lagi hijau dan lebat, melainkan dipenuhi mayat-mayat bergelimpangan. Dari setiap cabang pohon, tubuh manusia tergantung seperti buah masak. Wajah mereka pucat, lidah terjulur, mata menatap kosong ke arahnya. Dan suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Bayarlah, Yusuf, tumbalmu kurang. Ia terbangun dengan tubuh gemetar, dan saat menoleh ke arah istrinya yang tidur di samping, jantungnya hampir copot. Wajah istrinya tiba-tiba berubah pucat, matanya melotot seperti mayat dalam mimpinya. Yusuf menjerit keras, hingga istrinya terbangun kebingungan, bertanya, apa yang terjadi? Tapi Yusuf hanya bisa menangis. Tubuhnya gemetar tanpa bisa menjelaskan. Musim panen yang seharusnya membawa kebahagiaan justru berubah menjadi mimpi buruk. Orang-orang mulai takut menerima buah darinya, pekerjanya meninggalkan kebun, dan keluarganya pun ikut resah. Namun Yusuf masih berusaha menutupi semuanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia hanya tahu satu hal, ia tak bisa mundur dari jalan yang sudah dipilih, tapi di lubuk hatinya, ia sadar panen yang berlimpah ini bukanlah berkah, melainkan awal dari maut yang perlahan menjemput.
Langit sore itu mendung pekat. Awan hitam menggumpal di atas Indramayu, seakan menyimpan amarah yang siap dilampiaskan. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir entah dari mana. Burung-burung yang biasanya hinggap di pepohonan kebun mangga milik Haji Yusuf terbang terbirit-birit, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang berkuasa di sana. Para tetangga mulai menutup pintu rumah lebih cepat dari biasanya, sebab mereka tahu kebun itu bukan kebun biasa. Desas-desus soal ritual pesugihan yang dilakukan sang juragan semakin lama semakin sulit dibendung. Malam sebelumnya, Tiber bersumpah melihat sesuatu yang menyerupai bayangan raksasa melayang di atas kebun mangga. Sosok itu tidak berbentuk jelas, tapi matanya berkilat merah seperti bara api. Mereka yang melihatnya langsung lari ketakutan. Ada pula yang sampai jatuh sakit keesokan harinya. Namun Haji Yusuf seakan tidak terganggu sama sekali. Ia justru semakin bersemangat, merasa hasil kebunnya sebentar lagi akan memecahkan rekor panen. Ketika hujan deras akhirnya turun, ada yang berbeda. Tetesan air yang jatuh dari langit tidak bening seperti biasa, melainkan berwarna kemerahan. Anak yang kebetulan masih bermain di teras rumah langsung berteriak, sementara para orang tua buru-buru menarik mereka masuk. Astagfirullah, iki hujan, opo getih, pekik seorang ibu. Tangannya gemetar ketika melihat genangan air di tanah berubah pekat seperti darah di kebun mangga. Situasinya jauh lebih mengerikan. Pohon-pohon yang sebelumnya rindang mulai bergoyang liar, meski angin tidak begitu kencang. Dari sela-sela batang dan cabang terdengar suara erangan, seperti jeritan manusia yang tertahan. Daun-daun hijau berubah gelap, seakan menyerap cairan merah yang terus mengguyur kebun. Buah-buah mangga yang masih muda tiba-tiba jatuh bergelimpangan, bukan dengan suara khas buah membentur tanah, melainkan seperti sesuatu yang basah dan daging berisi. Beberapa mangga pecah, dan dari dalamnya keluar cairan kental berbau busuk. Haji Yusuf berdiri di tengah kebun dengan payung hitam besar. Ia menatap sekeliling dengan wajah yang tidak bisa ditebak antara puas atau justru ketakutan. Tubuhnya tampak bergetar, tapi matanya bersinar seperti orang yang sedang sakau. Ini tandanya kekayaan makin dekat, gumamnya pelan, seolah berbicara pada sesuatu yang tidak terlihat. Namun, di balik pepohonan, makhluk-makhluk kecil menyerupai anak-anak dengan tubuh kurus kering mulai bermunculan. Mereka telanjang, kulitnya pucat dengan urit-urit menonjol, matanya kosong, menatap siapa saja yang berani melihat balik. Makhluk itu bukan manusia, meski wajah mereka mirip anak kecil desa. Mereka berjalan mendekat ke arah Haji Yusuf, tapi bukannya menyerang, justru seperti memberi hormat. Ada yang berjongkok sambil menundukkan kepala. Ada pula yang hanya berdiri memelototinya. Haji Yusuf menutup mata sebentar, lalu tersenyum tipis. Tumbal-tumbal itu sudah kau ambil bukan? Sekarang waktunya. Hasil panen melimpah, bisiknya. Sejurus kemudian, suara mengerikan terdengar dari balik tanah kebun. Suara itu menyerupai ratusan orang menangis bersamaan, meraung minta tolong, bercampur dengan suara gergaji yang menyeret besi. Tanah berguncang pelan, membuat beberapa pekerja yang kebetulan masih ada di sekitar kebun lari terbirit-birit. Mereka tidak pernah kembali lagi untuk bekerja setelah malam itu. Salah seorang warga nekat mengintip dari balik pagar bambu, mencoba memastikan apa yang sedang terjadi. Namun apa yang dilihat membuatnya trauma seumur hidup. Pohon-pohon mangga yang sedang disinari cahaya kilat sesekali memperlihatkan bayangan mengerikan. Ada wajah manusia muncul di batang pohon, dengan mulut terbuka lebar seperti sedang menjerit. Kasih. Dari mulut-mulut itu menetes cairan merah yang langsung jatuh ke tanah, bercampur dengan hujan darah. Keesokan harinya, ketika hujan sudah reda, kebun itu terlihat jauh berbeda. Buah mangga yang bergelantungan di pohon tampak besar, ranum, dan luar biasa indah. Warnanya hijau kekuningan sempurna, aromanya harum menusuk hidung. Namun, orang-orang yang lewat enggan menyentuhnya, sebab mereka tahu malam sebelumnya kebun itu diliputi kengerian. Meski begitu, Haji Yusuf dengan wajah penuh kemenangan langsung memerintahkan orang-orangnya untuk memanen mangga tersebut. Truk-truk besar datang silih berganti, membawa hasil panen ke pasar-pasar kota. Anehnya, para pedagang maupun pembeli yang mencicipi buah itu mengaku rasanya manis luar biasa, jauh lebih enak dari mangga jenis manapun. Tak butuh waktu lama, nama kebun mangga Haji Yusuf terkenal sampai keluar daerah. Namun ada konsekuensi yang mulai dirasakan.
Beberapa pekerja panen yang ikut memetik buah melaporkan mimpi buruk. Mereka bermimpi berada di sebuah sumur gelap, penuh dengan tubuh-tubuh, tanpa kepala yang berjatuhan satu persatu. Setiap kali mereka mencoba memanjat keluar, tangan tak terlihat, menarik mereka kembali ke dasar. Ada pula yang mengaku mendengar bisikan gantian-gantian. Saat mereka sedang memetik buah, semakin hari, semakin banyak kejadian janggal terjadi di desa. Air sumur warga berbau amis. Ayam dan kambing sering mati mendadak. Bahkan bayi-bayi kecil menangis tak henti setiap kali malam tiba. Semua orang tahu, semua ini pasti ada kaitannya dengan kebun mangga Haji Yusuf. Tapi siapa yang berani menegurnya? Sang juragan kini makin disegani, makin kaya, dan semakin sulit disentuh malam-malam berikutnya. Hujan darah kembali turun, tapi kali ini hanya di area kebun mangga. Anehnya, tidak ada setetes pun yang jatuh ke rumah warga sekitar. Fenomena itu membuat orang yakin bahwa kebun itu sudah bukan lagi milik manusia, melainkan wilayah makhluk gaib yang diberi makan oleh Haji Yusuf. Dan setiap kali hujan darah itu turun, jumlah buah di pohon justru bertambah 2 kali lipat. Di tengah semua kemegahan semu itu, ada satu hal yang membuat bulu kuduk siapapun meremang. Dari kayahan, ketika orang memperhatikan kebun itu saat senja, bayangan ratusan orang tampak bergelantungan di cabang-cabang pohon. Mereka tidak bergerak, hanya diam seperti boneka. Namun ketika kilat menyambar, bayangan itu tersenyum serentak ke arah siapapun yang melihat. Dan sejak saat itu, kebun mangga Haji Yusuf tidak hanya dikenal karena hasil panennya, tapi juga karena kengerian yang menyelimutinya. Orang-orang berbisik, hujan darah hanyalah awal. Sesuatu yang lebih besar sedang menanti, dan waktunya hanya tinggal menunggu. Desa tempat Pak Haji Yusuf tinggal, yang dulunya begitu tentram, perlahan berubah menjadi tempat yang dipenuhi ketakutan dan bisikan-bisikan aneh. Orang-orang tidak lagi berani keluar rumah setelah maghrib. Jalan desa yang biasanya ramai oleh obrolan para tetangga kini sunyi. Hanya sesekali terdengar gonggongan anjing yang panjang dan lirih, seolah menyuarakan sesuatu yang tidak terlihat. Keberkahan yang dulu selalu dipuja warga ketika kebun mangga Pak Haji Yusuf panen melimpah, kini mulai menimbulkan rasa curiga. Bagaimana mungkin di saat kebun-kebun lain dilanda hama, hanya kebun Pak Haji yang tetap hijau segar, buahnya tumbuh besar dan manis, bahkan lebih banyak dari tahan-tahan sebelumnya. Tidak hanya itu, hasil kebun itu seakan tidak pernah ada habisnya. Mangga yang dipetik hari ini, esoknya sudah ada lagi yang baru, dengan jumlah sama banyaknya. Fenomena itu membuat warga bertanya-tanya, tapi mulut mereka terkunci karena ketakutan. Desas-desus mulai menyebar, terutama setelah beberapa warga mengaku melihat sesuatu yang tidak wajar di sekitar kebun mangga itu. Malam-malam, dari balik pepohonan, tampak bayangan hitam besar melintas, matanya merah menyala. Ada pula suara tangisan yang terdengar lirih dari dalam kebun, suara seperti anak kecil yang merengek lapar. Beberapa orang yang penasaran mencoba mendekat, tapi esok harinya mereka jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya panas, dan bibir mereka komat-kamit seperti orang yang sedang kerasukan. Pak Haji Yusuf sendiri tetap bersikap seperti biasa, dengan wajah tenang dan tutur kata yang lembut kepada warga. Ia bahkan sering membagikan sedekah dalam jumlah besar, memberi sumbangan untuk masjid, serta membantu tetangga yang kesulitan. Namun kebaikan itu bukannya meredam kecurigaan, justru membuat sebagian orang semakin yakin bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Karena bagi mereka, terlalu banyak hal ganjil yang melingkupi kehidupan sang juragan mangga. Ketegangan di desa makin terasa ketika salah satu santri muda yang pulang dari pesantren menceritakan sesuatu yang mengerikan. Malam itu ia lewat di jalan dekat kebun mangga sepulang mengaji. Bulan sedang redup dan angin berembus kencang. Tiba-tiba ia melihat sosok Pak Haji Yusuf berdiri di bawah pohon mangga terbesar. Tubuhnya membungkuk seperti sedang berbicara dengan tanah. Namun yang lebih membuat bulu kuduk berdiri, tanah di bawah pohon itu terlihat bergerak, seperti ada sesuatu yang sedang menggeliat ingin keluar. Santri itu berlari sekencang mungkin, dan sejak malam itu, ia jatuh sakit keras, hanya bisa terbaring. Dengan mata kosong, kabar itu menyebar cepat. Para tetua desa berkumpul dan membicarakan apa yang harus dilakukan. Ada yang menyarankan memanggil kiai dari luar kota untuk memimpin doa bersama dan mengusir makhluk gaib yang diyakini telah bersarang di Kiban. Namun ada juga yang menolak.
karena takut akan murka Pak Haji Yusuf yang sudah dianggap sebagai orang paling berpengaruh di desa. Mereka sadar, melawan Pak Haji berarti melawan kekuasaan yang entah dari mana datangnya. Di sisi lain, anak-anak muda desa mulai resah. Mereka sering diganggu saat lewat malam hari. Ada yang mendengar suara bisikan memanggil namanya dari arah kebun. Ada pula yang melihat perempuan berbaju putih duduk di dahan pohon mangga sambil tertawa lirih. Ketakutan itu membuat mereka lebih memilih berputar jauh meski harus menempuh jalan yang lebih panjang daripada melewati depan kebun. Pak Haji, keluarga Pak Haji sendiri merasakan perubahan yang tidak kalah mencekam. Istri dan anak-anak Nia sering terbangun tengah malam karena mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Padahal semua pintu terkunci rapat. Ada juga suara tangisan bayi dari kamar kosong di lantai atas, padahal mereka sudah lama tidak punya bayi. Bahkan salah satu pembantu rumah tangga yang bekerja membantu keluarga itu mengaku melihat bayangan hitam keluar dari kamar Pak Haji Yusuf setiap menjelang subuh. Bayangan itu berjalan perlahan menuju kebun, lalu menghilang di balik pohon mangga tua yang dianggap keramat oleh warga. Namun, meski semua hal aneh itu terus terjadi, kebun mangga tetap menghasilkan uang dalam jumlah besar. Truk-truk pengangkut datang hampir setiap hari untuk membawa mangga ke kota-kota besar. Nama Pak Haji Yusuf semakin harum di kalangan pedagang dan pejabat daerah. Ia sering diundang dalam acara penting, dianggap sebagai teladan sukses yang menginspirasi. Banyak orang, semua prestasi itu membuat sebagian warga memilih diam. Meskipun di dalam hati mereka diselimuti ketakutan yang mendalam, konflik dalam desa semakin memanas ketika beberapa warga mulai terang-terangan menuduh bahwa Pak Haji telah melakukan pesugihan. Mereka berbisik-bisik bahwa tumbal yang ia berikan bukan hanya hewan atau sesajen, melainkan nyawa manusia. Dugaan itu menguat setelah beberapa orang di desa menghilang secara misterius. Ada seorang kuli panen yang tidak pernah pulang setelah malam bekerja di kebun. Ada pula seorang pedagang keliling yang terakhir terlihat berhenti di depan rumah Pak Haji, tapi setelah itu lenyap tanpa jejak. Ketika isu itu menyebar, ketakutan berubah menjadi kebencian. Desa yang tadinya begitu rukun mulai terpecah. Ada yang membela Pak Haji dengan alasan ia sudah banyak membantu desa. Namun ada juga yang bersumpah akan mengungkap kebenaran, meski harus melawan pengaruh sang juragan mangga. Pertentangan itu membuat suasana desa semakin tegang. Malam-malam menjadi lebih mencekam. Angin kering dari sawah membawa bau busuk yang tidak diketahui asalnya. Pohon-pohon mangga di kebun Pak Haji terdengar berderit-derit, seperti suara orang. Sesekali, warga yang nekat membuka jendela rumah mereka mengaku melihat sosok tinggi besar berdiri di ujung jalan desa. Kepalanya hampir menyentuh dahan pohon. Matanya merah menyala menatap ke arah rami-rama yang tertutup rapat. Dan pada suatu malam, suara gamelan kuno terdengar samar dari arah kebun mangga. Suaranya lirih, namun cukup jelas untuk membuat seluruh warga desa terjaga. Mereka hanya bisa berdiam di dalam rumah, menggigil ketakutan. Karena mereka tahu malam itu ada sesuatu yang sedang berlangsung di kebun Pak Haji Yusuf. Sejak malam itu, desa benar-benar terbelah. Ada yang percaya Pak Haji hanyalah seorang juragan yang diberkahi rezeki luar biasa. Ada pula yang yakin kebun mangga itu sudah menjadi gerbang ke dunia lain. Dan di tengah perpecahan itu, Pak Haji Yusuf semakin teguh dengan langkahnya, seakan tidak peduli bahwa desanya perlahan-lahan diliputi teror yang semakin nyata. Malam itu, langit Indramayu tampak pekat. Angin berembus kencang membawa bau tanah basah meskipun hujan belum turun. Di kebun mangga Pak Haji Yusuf, para pekerja yang biasanya menjaga pohon-pohon buah pulang lebih cepat. Mereka beralasan angin. Malam terasa aneh. Dingin menusuk sampai ke tulang. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Kebun yang biasanya ramai oleh suara jangkrik kini sunyi. Hanya sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Pak Haji Yusuf sendiri duduk di beranda rumah besar barunya, menatap gelapnya kebun mangga yang luas membentang di depan mata. Sejak perjanjian pesugihan itu, ia memang selalu merasa ada ikatan aneh dengan pohon-pohon mangga tersebut. Setiap malam, hatinya gelisah seakan ada bisikan gaib yang memanggilnya. Malam ini, bisikan itu terdengar semakin jelas, seperti suara ratusan orang yang berdesis di telinganya, menyeru namanya dengan nada panjang dan menyeramkan. Yud. Suara itu mendesis pelan, namun berulang-ulang, membuat bulu kuduk berdiri. Pak Haji Yusuf menutup telinganya,
Namun suara itu tak juga hilang, justru semakin keras, seperti berasal dari batang-batang pohon mangga yang tumbuh megah di tanahnya. Ia akhirnya tak tahan, berdiri dan melangkah ke kebun seorang diri. Dengan membawa lampu minyak kecil, ia menapaki jalan setapak menuju deretan pohon mangga yang lebat. Di sana, ia melihat pemandangan yang membuat tubuhnya gemetar. Dari kejauhan, batang-batang pohon mangga tampak basah seperti dilumuri darah. Daun-daunnya bergemerisik bukan karena angin, melainkan seperti ada tenggen-tenggen tak kasat mata yang mengusapnya. Lebih menyeramkan lagi, dari salah satu pohon mangga yang paling tua, ia melihat sekelebat bayangan hitam besar, menjuntai seperti kain robek. Dengan wajah menyerupai manusia, namun matanya merah menyala, Pak Haji Yusuf mundur beberapa langkah. Tapi suara itu kembali memanggil, "Janji-janji darahmu." Tambamu, tubuhnya lemas. Ia ingat betul, dukun yang dulu menuntunnya melakukan ritual pesugihan pernah berkata bahwa setiap pohon mangga akan tumbuh subur karena diberi tumbal nyawa. Semua yang mati di kebunnya, entah itu pekerja yang kecelakaan atau orang-orang yang hilang tanpa jejak sebenarnya, adalah bagian dari perjanjian itu. Hatinya berusaha menolak, tapi kenyataan sudah jelas di depan mata. Pohon-pohon itu tidak hanya hidup dari air dan tanah, tapi juga dari darah manusia. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Haji Yusuf menyaksikan sendiri tumbalnya muncul dalam wujudnya dari akar salah satu pohon mangga. Tanah berguncang lalu retak, mengkiul tenggen-tenggen pucat yang mencakar tanah, seperti orang mati yang ingin keluar dari liang kubur. Suara jeritan lirih bercampur dengan isakan pilu terdengar dari bawah pohon, seolah para korban pesugihan itu bangkit untuk menagih janji. "Bebaskan kami, bebaskan kami." Jerit suara-suara itu membuat lampu minyak di tangan Pak Haji Yusuf bergoyang-goyang, hampir padam. Pak Haji Yusuf gemetar, mulutnya berkemat-kemat membaca doa, tapi lidahnya terasa keluh. Suara doa justru tercekat, berganti dengan suara tawa kasar yang keluar tanpa kendali dari mulutnya sendiri. Ia seolah dikendalikan sesuatu. Matanya mendadak panas, dan dalam bayangan samar, ia melihat dirinya sendiri berdiri di bawah pohon mangga, sambil menyembelih orang-orang yang ia kenal, pekerjanya, tetangganya, bahkan wajah anak dan istrinya muncul. Dalam ilusi itu, "Tidak, aku tidak mau," teriaknya keras, mencoba menolak semua halusinasi itu. Tapi semakin ia menolak, semakin jelas gambaran mengerikan itu muncul di kepalanya. Pohon-pohon mangga itu seolah memiliki nyawa, cabangnya menjulur seperti tangan, berusaha meraih dirinya, menjerat tubuhnya agar tak bisa lari. Pak Haji Yusuf pun jatuh terduduk. Lampu minyak padam, meninggalkannya dalam kegelapan total. Hanya mata merah dari bayangan hitam itu yang kini tampak mendekat, melayang di udara, menatapnya tajam. Bayangan itu lalu berbisik tepat di telinganya, dingin dan menusuk jiwa. "Waktumu sudah dekat, Yusuf. Kau berjanji pada kami, dan janji itu tak bisa kau ingkari." Tubuh Pak Haji Yusuf bergetar hebat. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Seolah tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur pekat yang menelan pelen-pelen tubuhnya ke dalam perut bumi. "I am Meronta," berusaha berteriak, namun suaranya tak bisa keluar. Dari kegelapan, sosok-sosok korban pesugihannya muncul. Mereka berdiri mengelilinginya dengan wajah pucat, tubuh berlumur darah, mata kosong menatap tanpa jiwa. Ada yang ia kenali, seorang pekerja yang dulu meninggal karena tertimpa dahan, seorang anak kecil yang hilang di kebun bertahun lalu, bahkan seorang pedagang dari desa tetangga yang tak pernah pulang. Semua berdiri, mengulurkan tangan ke arahnya. "Giliranmu, Yusuf." Suara mereka bersatu, bergema dalam gelap malam. Air mata menetes di wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Haji Yusuf benar-benar menyesal. Semua kekayaan, rumah megah, kebun luas, tidak lagi berarti saat nyawanya sendiri terancam ditelan kutukan pohon mangga. Malam itu, ia terjebak di kebunnya sendiri, terhimpit oleh dosa dan perjanjian gelap yang pernah ia buat. Dan sejak malam itu, kebun mangga Pak Haji Yusuf tak lagi sama. Pekerja-pekerja desa enggan mendekat. Pohon-pohon mangga memang tetap berbuah lebat, tapi di antara buah ranum itu, sesekali ditemukan bercak merah menyerupai darah. Orang-orang mulai percaya pohon-pohon mangga itu bukan lagi sekadar pohon, melainkan jelmaan dari arwah-arwah yang tak tenang,
menunggu tumbal berikutnya. Pak Haji Yusuf sendiri jarang keluar rumah setelah kejadian itu. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya selalu gelisah. Seolah bayangan hitam dan suara jeritan itu masih menghantui setiap langkahnya. Namun ia tahu, kutukan dari pohon mangga tak akan pernah berhenti. Selama janji pesugihan itu masih mengikat, arwah-arwah yang telah dikorbankan akan terus menagih. Hingga akhirnya giliran dirinya sendiri datang. Langit sore di Indramayu terlihat muram. Awan kelabu menggantung rendah, menutupi sinar matahari yang biasanya hangat, menyinari kebun mangga Pak Haji Yusuf. Dari kejauhan, deretan pohon-pohon mangga tampak menjulang dengan daun yang meranggas, seolah kehilangan kehidupan. Burung-burung yang biasanya berterbangan di antara cabang-cabang kini menghilang, hanya meninggalkan kesunyian yang menusuk telinga. Desa mulai bergidik, sebab sudah terlalu banyak tanda aneh yang terjadi sejak kebun mangga itu menjadi sumber kekayaan Pak Haji Yusuf. Warga semakin enggan mendekati kebun itu. Ada cerita bahwa setiap malam terdengar suara-suara tangisan samar dari arah kebun, seperti jeritan orang yang tersiksa. Kadang-kadang ada juga yang melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di antara pohon-pohon mangga. Matanya merah menyala, bibirnya menyeringai seakan haus darah. Tak sedikit yang percaya bahwa kebun itu sudah penuh dengan roro korban tumbal yang diminta pesugihan. Namun Pak Haji Yusuf tetap saja tidak peduli. Baginya, semua itu hanya omong kosong. Ia tetap yakin, selama ia menjaga syarat pesugihan, kekayaan tak akan pernah berhenti mengalir. Tetapi ketamakan selalu meminta harga yang lebih besar. Suatu malam, Haji Yusuf mendapat firasat buruk. Ia bermimpi didatangi sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Suara makhluk itu bergema di telinganya. Tumbal berikutnya. Keluargamu sendiri, kau sudah terlalu banyak melanggar janji. Jika kau menolak, maka engkau sendiri yang akan diambil. Haji Yusuf terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia memandang ke arah istrinya yang sedang tertidur pulas, lalu ke arah anak bungsunya yang masih kecil di kamar sebelah. Ketakutan menggerogoti hatinya, namun ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah bunga tidur. Sayangnya, malam-malam berikutnya mimpi itu terus berulang. Semakin jelas, semakin nyata. Sosok hitam itu menampakkan diri di kebun, di balik jendela rumah, bahkan di dalam musala kecil tempat Yusuf biasa salat. Bau anyir darah menyertai setiap kehadirannya. Yusuf mulai kehilangan ketenangan. Ia jadi mudah marah, sering mengurung diri di kamar, dan menghindari pandangan mata keluarganya. Warga desa pun mulai berbisik-bisik, menduga ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu sore, angin kencang bertiup dari arah kebun mangga. Daun-daun kering beterbangan, terdengar seperti bisikan. Orang banyak yang bercampur jadi satu. Yusuf, dengan wajah pucat pasi, berjalan seorang diri ke kebun. Konon katanya ia hendak berdamai dengan penunggu gaib yang selama ini memberinya kekayaan. Namun langkahnya goyah, matanya kosong, seperti orang yang sudah kehilangan arah. Beberapa warga yang melihat dari kejauhan hanya bisa beristighfar, tidak berani mendekat. Mereka tahu, kebun itu bukan lagi kebun biasa. Di tengah kebun, Yusuf berhenti. Pohon mangga paling besar di sana tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Batangnya hitam pekat, cabang-cabangnya menjulur seperti tangan raksasa yang siap merenggut. Tanah di sekitarnya basah merah, seperti baru disiram darah segar. Yusuf berlutut, menangis, dan berteriak, "Aku sudah memberi semua yang kau minta. Kenapa masih menagih? Kenapa keluargaku juga kau incar?" Suaranya pecah diterbangkan angin. Namun yang terdengar hanya tawa menggelegar dari kegelapan. Bayangan hitam itu muncul, lebih besar dari pohon mangga, menjulang tinggi dengan wajah menyeramkan. "Kesepakatan tak bisa kau ingkari. Yusuf, kau memilih jalan ini, maka bayarannya harus tuntas." Jeritan Yusuf menggema ke seluruh kebun. Konon, warga desa yang tinggal dekat kebun mendengar suara itu, tapi tidak ada satupun yang berani menolong. Mereka hanya mengunci pintu rumah ropet-ropet, menutup telinga dengan bantal, berharap malam segera berlalu. Namun jeritan itu tidak berhenti, makin lama makin menyayat, bercampur dengan suara retakan tulang dan pekikan makhluk gaib yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Esok paginya, ketika matahari mulai terbit, warga memberanikan diri melihat kabinet. Mereka menemukan tubuh Yusuf tergantung di pohon mangga terbesar. Matanya melotot, lidahnya menjulur,
dan darah menetes dari tubuhnya ke tanah. Anehnya, tanah di bawahnya penuh dengan buah mangga yang jatuh. Tapi mangga-mangga itu bukan berwarna kuning atau hijau. Mereka berwarna merah gelap, seolah-olah menyerap darah dari tubuh Yusuf. Bau busuk bercampur anyir menusuk hidung, membuat siapapun yang melihat ingin muntah. Tak ada yang berani mendekat. Mereka percaya tubuh Yusuf bukan lagi sekadar jasad, melainkan sudah menjadi persembahan terakhir untuk makhluk gaib penunggu kebun itu. Sejak hari itu, kebun mangga milik Pak Haji Yusuf terbengkalai. Tak ada yang berani menyentuhnya, apalagi memetik buah dari pohon-pohon itu. Mereka percaya setiap buah yang tumbuh di sana adalah jelmaan dari darah dan nyawa yang telah dikorbankan. Anak-anak dilarang bermain di sekitar kebun, dan setiap kali angin bertiup dari arah sana, orang-orang segera masuk rumah, menutup jendela rapat-rapat. Mereka yakin roh Yusuf masih gentayangan, menangisi nasibnya yang tragis karena tamak harta. Kekayaan yang dulu diagungkan, kini lenyap tak bersisa. Rumah besar Yusuf ditinggalkan kosong, perabotan berlapis debu, dan pekarangan dipenuhi rumput liar. Istrinya pergi meninggalkan desa, tak sanggup menanggung malu dan ketakutan. Anak-anaknya dibawa menjauh, hidup sederhana, tanpa jejak kejayaan sang ayah. Nama Yusuf menjadi aib, sebuah peringatan mengerikan bagi siapa saja yang tergoda menempuh jalan pesugihan. Orang-orang tua di desa selalu berpesan kepada anak cucunya, jangan sekali-kali tergoda dengan jalan pintas menuju kekayaan. Mereka akan menunjuk ke arah kebun mangga yang kini tinggal kenangan menyeramkan. Sambil berkata, itulah harga dari tamak. Haji Yusuf punya segalanya, tapi akhirnya kehilangan semuanya. Bahkan nyawanya pun jadi santapan iblis. Kisah itu terus diceritakan turun-temurun, menjadi legenda horor yang tak pernah mati di Indramayu. Dan hingga kini, jika seseorang nekat berjalan melewati kebun itu saat malam tiba, terkadang masih terdengar suara Yusuf merintih lirih, seperti memohon ampun. Namun suaranya tertutup oleh tawa panjang makhluk gaib yang tak pernah puas menelan tumbal. Indramayu, tanah yang dulunya harum dengan aroma manis mangga dari kebun Pak Haji Yusuf, kini hanya menyisakan keheningan dan ketakutan yang membekas di hati masyarakat. Kebun luas yang dulu menjadi sumber rezeki, tempat ratusan orang bekerja, dan ribuan mangga dipanen tiap musimnya, kini berubah menjadi lahan kosong yang menyeramkan. Pohon-pohon yang masih berdiri tampak layu daun-daunnya menguning seolah tak lagi mau berbuah. Burung pun enggan hinggap, dan hewan-hewan kecil tak ada yang berani berkeliaran di bawahnya. Sejak malam mengerikan itu, ketika suara jeritan terdengar dari dalam rumah besar milik Pak Haji Yusuf, dan kabar tentang tumbal yang selama ini ia sembunyikan terbongkar, warga satu kampung tak ada lagi yang berani mendekat. Mereka percaya tanah itu sudah dikutuk. Mereka percaya darah yang pernah tertumpah di sana menetes ke akar-akar pohon, menjadikannya pohon angkar yang tidak bisa lagi memberi kehidupan. Rumah megah yang dulu menjadi simbol kesuksesan, kini berdiri terbengkalai. Jendela-jendela kaca yang retak dibiarkan terbuka, sehingga angin malam membuatnya berdecit, menyerupai suara tangisan. Gerbang besi yang dulu selalu terbuka lebar, kini berkarat dan tertutup rapat, seakan menolak siapapun yang mencoba masuk. Sesekali, ada warga yang nekat lewat pada siang hari, hanya untuk memastikan cerita-cerita yang beredar. Mereka mendengar suara azan samar dari dalam rumah, tapi suaranya terdengar terbalik, seolah berasal dari dunia lain. Ada pula yang mengaku melihat bayangan perempuan berlari di antara kebun mangga, lalu lenyap begitu saja. Masyarakat kemudian sepakat, tanah itu tidak boleh digarap lagi. Tak ada yang berani menyentuhnya, meski tanahnya subur dan luas. Parasisa kampung menyebutnya tanah tumbal, sebuah pengingat bahwa keserakahan manusia bisa menjerumuskannya lebih dalam dari sekadar kemiskinan. Nama Pak Haji Yusuf pun tak lagi disebut dengan hormat. Orang-orang dulu mengenalnya sebagai juragan kaya yang dermawan di depan mata. Tetapi setelah semua rahasia terbongkar, mereka hanya mengingatnya sebagai contoh paling kelam dari manusia yang rela menggadaikan iman demi kekayaan. Banyak orang tua menceritakan kisahnya kepada anak-anak, bukan untuk menakuti, melainkan sebagai peringatan agar tidak tergoda oleh jalan pintas menuju kemakmuran. Ingatlah nak, begitu kata mereka, jangan sampai jadi seperti Pak Haji Yusuf, kaya sebentar, tapi neraka selama-lamanya. Namun, meski sudah bertahun-tahun berlalu,
Bayang-bayang kisah itu tak pernah benar-benar hilang. Tertentu, terutama ketika musim panen mangga seharusnya tiba, warga mengaku mencium aroma buah ranum yang sangat kuat dari arah kebun kosong itu. Aromanya begitu nyata, seolah ribuan mangga masak bergelantungan, padahal pohonnya tandus. Dengan itu, kadang terdengar suara gaduh, seperti orang-orang sedang memanen dan bercanda. Tetapi bila seseorang memberanikan diri mendekat, suara itu lenyap, diganti keheningan yang mencekam. Lebih mengerikan lagi, ada cerita dari beberapa pedagang mangga di pasar. Mereka mengaku pernah melihat sosok lelaki tua berpakaian ihram. Wajahnya mirip Pak Haji Yusuf, datang membawa keranjang berisi mangga segar. Mangga itu berwarna oranye keemasan, harum dan tampak sempurna. Para pembeli berebut, tapi begitu sampai di rumah, buah itu membusuk dengan cepat, dipenuhi ulat dan bau anyir darah. Sosok lelaki itu pun tak pernah lagi ditemukan di pasar. Setelah hari itu, tak sedikit yang percaya arwah Pak Haji Yusuf tidak tenang. Ia terikat pada kebun mangga yang dulu menjadi sumber pesugihannya. Ia tidak bisa pergi karena setiap pohon menyimpan perjanjian yang pernah dibuatnya. Selama darah tumbal masih meresap di tanah itu, selama nama Tuhan masih ia jadikan perisai palsu untuk menutupi dosa, selama itu pula jiwanya akan terpenjara. Ada pula yang berbisik, pesugihan itu belum benar-benar selesai. Sosok hitam tinggi besar, makhluk gaib yang dulu menagih tumbal darinya, masih berkeliaran. Konon, sesekali ia menampakkan diri di tepi jalan desa, terutama ketika malam Jumat Kliwon. Matanya merah menyala, tubuhnya dipenuhi bau busuk seperti bangkai, dan ia berjalan perlahan sambil membawa sebilah sabit berkarat. Orang-orang percaya makhluk itu masih mencari pengganti. Ia masih haus tumbal. Karena itu, anak-anak selalu diperingatkan agar jangan bermain dekat kebun mangga, apalagi saat matahari terbenam. Para pemuda pun dilarang melintas di jalan setapak dekat rumah besar itu bila sendirian. Tidak jarang ada orang asing dari luar desa yang ingin membeli tanah tersebut dengan harga murah. Tetapi begitu mendengar cerita tentang sejarah kelamnya, mereka mengurungkan niat. Seakan tanah itu menolak siapapun untuk memiliki kembali. Satu hal yang tersisa dari semua cerita ini, sebuah pelajaran pahit, bahwa kekayaan yang didapat dengan jalan kotor tidak akan pernah membawa keberkahan. Haji Yusuf mungkin sempat menikmati kejayaannya, tetapi di balik senyumannya tersimpan teror, dan di balik rumah megahnya tersimpan jeritan-jeritan yang tak pernah reda. Kini, setiap kali orang-orang melewati tanah kosong itu, mereka hanya menunduk, berdoa dalam hati, dan mempercepat langkah. Mereka tahu, di balik sunyinya kebun mangga yang tak lagi berbuah, ada kisah kelam yang tak boleh terulang. Dan mereka sadar, di tanah Indramayu yang subur, setan bisa saja menyamar jadi rezeki asal ada manusia bodoh yang berani menukar nyawanya. Begitulah kisah pesugihan juragan mangga Pak Haji Yusuf berakhir tragis. Sebuah pengingat bahwa kerakusan manusia hanya akan membawa kehancuran. Rezeki bisa datang dari Tuhan, tapi ketika manusia lebih percaya pada jalan gaib yang penuh darah, maka akhir hidupnya hanya akan dihantui oleh dosa yang tak bisa ditebus selamanya.